Kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Papua nonaktif, Lukas NMB, semakin mengemuka. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengungkapkan rincian penerimaan suap dan gratifikasi yang diduga diterima oleh Lukas NMB sebesar Rp46,8 miliar. Berdasarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 19 Juni 2023, Lukas NMB diduga menerima suap dan gratifikasi saat ia menjabat sebagai Gubernur Papua pada periode 2013 hingga 2018 dan 2018 hingga 2023. Suap pertama diduga diberikan oleh Piton Enumbi yang merupakan direktur dan pemilik beberapa perusahaan di antaranya PT Melonesia Mulia, PT Lingge Lingge, PT Astrad Jaya dan PT Melonesia Cahaya Timur. Dalam dakwaan tersebut, Jaksa KPK menjelaskan bahwa Lukas NMB memberikan instruksi kepada Mikael Kambuaya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, untuk memberikan proyek kepada Piton Enumbi sebagai tim suksesnya. Selain itu, Lukas juga diduga membagi proyek berdasarkan status ruas jalan Papua. Dari proyek tersebut Lukas akan menerima fee atas proyek yang didapatkan. Jaksa KPK juga mengungkap bahwa Lukas NMB menerima suap dari Rijatono Laka, yang juga merupakan tim suksesnya. Rijatono melakukan renovasi rumah pribadi Lukas atas perintah dari Lukas sendiri. Lukas meminta proyek kepada Rijatono sebagai kompensasi atas kemenangannya dalam pemilihan Gubernur Papua. Jaksa KPK menyebutkan bahwa Lukas NMB memerintahkan Grius Oneyoman, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua selanjutnya untuk memberikan proyek kepada Rijatono Laka. Akibat perintah itu, Rijatono berhasil memenangkan 12 proyek dengan total nilai kontrak mencapai Rp110,4 miliar. Dalam kasus ini, Lukas NMB diduga menerima hadiah dari Rijatono Laka sebesar Rp35,4 miliar, yang termasuk uang dan renovasi fisik aset Lukas seperti hotel, rumah, dan kos-kosan. Selain itu, Lukas juga diduga menerima gratifikasi senilai Rp1 miliar dari Budi Sultan selaku Direktur PT Indo Papua. Atas perbuatannya tersebut, Lukas NMB didakwa melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Tim Hukum dan Advokasi Gubernur Papua atau THGP mengungkapkan keberatan mereka terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Lukas NMB, dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi. THGP menilai bahwa asas praduga tidak bersalah tidak berlaku bagi Lukas NMB dan menuduh adanya penggiringan opini yang menghukumnya sebelum sidang dimulai. Ketua Tim THGP, Oce Kaligis, mengkritik penerapan asas praduga tidak bersalah oleh KPK, menyebutnya hanya berlaku bagi oknum KPK yang tersandung kasus pidana. Kaligis mengklaim bahwa tuduhan terhadap Lukas NMB didasarkan pada penggiringan opini melalui media massa. Tim THGP juga menekankan bahwa pemerintah Provinsi Papua telah menerima predikat wajar tanpa pengecualian dalam pemeriksaan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 8 kali berturut-turut sehingga dipastikan tidak ada kerugian negara yang ditemukan dalam pemeriksaan tersebut. Hal ini menurut mereka memperkuat penolakan tuduhan suap dan gratifikasi terhadap Lukas NMB. Selama persidangan, tim THGP mengklaim Lukas NMB adalah korban karena ditindas melalui penggiringan opini. Mereka juga mempertanyakan dakwaan penuntut umum yang disusun dengan konstruksi perbarengan tindak pidana, yang menurut mereka tidak sesuai dengan pasal 65 KUHP. Kaligis juga menyoroti kurangnya kejelasan dan ketidaktepatan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa tidak ada bukti yang mendukung tuduhan suap dan gratifikasi dari Piton Enumbi dan Mikael Kambuaya. Mereka mengklaim bahwa dakwaan tersebut tidak jelas, kabur, dan ngaco atau tidak akurat. Dalam melawan tuduhan suap dan gratifikasi, tim THGP menyatakan bahwa Lukas NMB bukanlah pengguna anggaran, hal ini sesuai dengan pasal 156 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Mereka mengklaim bahwa Lukas NMB tidak memiliki kewenangan untuk mempengaruhi tender proyek pemerintah atau menerima suap dari peserta tender. Tim THGP juga menyoroti keberatan terhadap jumlah saksi yang tidak memiliki keterangan yang relevan dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Mereka menyatakan bahwa keberadaan 184 saksi dalam berkas perkara tidak memperkuat dakwaan tersebut.
Dalam kesimpulan, tim hukum dan advokasi Gubernur Papua mengajukan keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Lukas NMB dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi. Mereka mempertanyakan kejelasan dan keakuratan dakwaan yang menegaskan bahwa Lukas NMB tidak memiliki kewenangan sebagai pengguna anggaran, dan menuduh adanya penggiringan opini yang merugikan Lukas NMB. Proses persidangan akan dilanjutkan pada 22 Juni 2023 nanti untuk mengungkap lebih lanjut tentang keterlibatan Lukas NMB dan pihak terkait dalam kasus ini. Jika terbukti bersalah, Lukas NMB dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.